kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari Solution EAS problem 6-10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Syafa Masandini dengan NPM 24204 dari Paralel E dan rekan-rekan saya. Saya Naura Vintara Hana Hatara dengan NPM 24187. Saya Aisyah Safa Maura dengan NPM 24188. Saya Dini Septi Kurnia Ardana dengan NPM 24198. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Ardinarianti, NPM 24200. Perkenalkan, saya Yuwanita Nansaleha dengan NPM 24205. Perkenalkan, nama saya Anissa dari NPM 24207. Perkenalkan, nama saya Marta Fitri Angelita, NPM 24208. Saya Novilia Dinda dengan NPM 24214. Saya Safrina Tiza Aulina, NPM 24215. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai listingan problem 6 pada file solution, di mana listingan program MATLAB pada problem 6 sendiri ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu file fungsi dengan judul ThanksM dan juga terdapat file utama dengan judul prop6. Pada file ThanksM ini didefinisikan sistem persamaan diferensial biasa atau OD yang mempresentasikan neraca energi untuk setiap tangki berpengaduk. Pada file ini terdapat variabel global seperti laju alir massa dengan simbol W kapital, koefisien perpindahan panas dengan simbol UA, massa fluida dengan simbol M kapital, lalu ada panas jenis dengan simbol CP, ada temperatur uap dengan simbol Tstim, serta ada jumlah tangki dengan simbol NOM-tanks dan juga terdapat temperatur umpan dengan simbol T0. Variabel global ini ditentukan agar dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Lalu ada perhitungan laju perubahan temperatur yang tertera pada listingan. Ini dilakukan menggunakan perulangan for, di mana untuk tangki pertama aliran masuk berasal dari temperatur umpan, sedangkan untuk tangki berikutnya berasal dari temperatur tangki sebelumnya. Pada file prop6, ini berfungsi mengatur parameter sistem. Selain itu, dia juga berfungsi menentukan kondisi awal semua tangki, menetapkan rentang waktu simulasi, lalu kemudian menyelesaikan sistem OD tersebut menggunakan metode numerik OD45 dalam selang waktu tertentu untuk memperoleh respon temperatur sebagai fungsi waktu. Lalu selanjutnya, hasil simulasi diplot dan disimpan dalam file teks untuk menghasilkan grafik dan dianalisis lebih lanjut. Saya di sini akan menjelaskan hasil grafik dari problem 6. Dapat dilihat bahwa garis biru menunjukkan tank 1, garis hijau tank 2, dan garis merah adalah tank 3. Grafik hasil simulasi memperlihatkan profil kenaikan temperatur tiap tangki terhadap waktu, di mana semua kurva menunjukkan peningkatan gradual dari temperatur awal hingga mendekati nilai tunaknya. Tangki pertama mengalami kenaikan temperatur paling cepat karena langsung menerima umpan dan pemanasan dari uap. Sedangkan tangki kedua dan ketiga memiliki respon yang lebih lambat akibat pengaruh aliran dari tangki sebelumnya, sehingga kurvanya lebih landai. Perbedaan kemiringan kurva pada awal waktu mencerminkan perbedaan laju pemanasan antar tangki, dan seiring bertambahnya waktu, kemiringan kurva semakin kecil hingga akhirnya mendatar, yang menandakan bahwa sistem telah mendekati kondisi steady state. Waktu untuk mencapai 99% steady state dapat ditentukan dari grafik atau data numerik dengan mencari saat temperatur masing-masing tangki mencapai 99% dari selisih antara temperatur awal dan temperatur tunaknya. Analisis ini penting untuk mengevaluasi karakteristik dinamika sistem, karena untuk menunjukkan bahwa susunan tangki seri menyebabkan keterlambatan kondisi tunak pada tangki-tangki berikutnya dan meningkatkan aerodinamika sistem secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Fitri Angelita, NPM 240310100208. Di sini saya Dini Septi Kurnia Ardana dengan NPM 24198. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sistem persamaan diferensial, difusi, dan reaksi. Ini berfungsi untuk mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang akan diselesaikan secara numerik menggunakan kode 45.
Yang pertama yaitu ada function y dot sama dengan RHS 7 buka kurung ZY tutup kurung. Fungsi ini menerima dua input, yaitu posisi Z dan faktor variabel Y, serta menghasilkan output berupa turunan Y terhadap Z. Selanjutnya ada global K, DAP. Parameter K dan DAP dipanggil sebagai variabel global karena digunakan langsung dalam persamaan laju reaksi dan difusi. Selanjutnya yaitu ada inisialisasi vektor turunan, di mana sini yaitu Y dot sama dengan 0, 4, 1. Vektor Y dot dianalisasi dengan 4 elemen sesuai dengan jumlah persamaan diferensial yang akan diselesaikan. Selanjutnya yaitu ada pendefinisian sistem persamaan diferensial, yang dimana di sini ada Y dot 1 sama dengan Y2. Pada persamaan ini, yaitu menyatakan bahwa turunan konsentrasi terhadap posisi sama dengan gradien konsentrasi. Selanjutnya ada Y.2 sama dengan KY1 per DAP. Pada persamaan ini merupakan persamaan difusi reaksi, di mana perubahan gradien konsentrasi dipengaruhi oleh laju reaksi dan koefisien difusi. Selanjutnya yaitu ada Y3 sama dengan Y4. Pada persamaan ini dinyatakan turunan sensitivitas konsentrasi terhadap parameter alfa. Selanjutnya yaitu ada Y4 sama dengan K dikali Y3 per DAP. Persamaan ini merupakan turunan lanjutan dari sensitivitas gradien konsentrasi terhadap alfa yang digunakan dalam metode Newton-Raphson pada masing-masing variabel dalam vektor Y. Yang pertama Y1 yaitu konsentrasi spesies A, Y2 yaitu gradien konsentrasi terhadap posisi, yang ketiga yaitu Y3 turunan Y1 terhadap alfa, Y4 yaitu turunan Y2 terhadap alfa. Untuk file selanjutnya yaitu file ANYL7. File ini digunakan untuk menghitung solusi analitik dari persamaan difusi reaksi orde 1 di dalam plat katalis. Solusi ini berfungsi sebagai pembanding atau validasi terhadap solusi numerik yang diperoleh dengan metode shooting. Untuk kode yang pertama yaitu function CC sama dengan ANYL7 pos. Baris ini mendefinisikan ANYL7 sebagai fungsi MATLAB, pos sebagai input yaitu posisi aksial Z atau M, CC sebagai output yaitu konsentrasi CA atau Z. Untuk baris yang selanjutnya yaitu global LK dep cow. Baris ini mendefinisikan variabel global, di mana L yaitu panjang plat katalis dengan satuan meter, K sebagai konstanta laju reaksi dengan satuan 1 per second, dep sebagai koefisien difusi dengan satuan meter kuadrat per sekon, dan cow sebagai konsentrasi awal pada permukaan plat. Penggunaan global memastikan nilai parameter konsisten dengan program utama yaitu file prop_7. Untuk kode yang selanjutnya yaitu term 1 sama dengan L dikali square K per dep, di mana baris ini mendefinisikan rasio reaksi terhadap difusi secara fisik berkaitan dengan Thiele modulus dan menentukan seberapa kuat efek reaksi dibandingkan difusi. Untuk yang selanjutnya yaitu kode CC sama dengan Kau dikali cos term 1 dikali 1 min pos per L per cos dikali term 1. Baris ini merupakan solusi analitik langsung dari persamaan diferensial dengan fungsi atau hiperbolik muncul akibat keseimbangan antara difusi dan reaksi serta konsentrasi maksimum di permukaan plat dan konsentrasi menurun ke arah dalam plat. Untuk kode selanjutnya yaitu kode N, di mana kode ini berfungsi CC sebagai nilai konsentrasi CA pada posisi pos, dan nilai ini digunakan untuk membandingkan solusi analitik dengan solusi numerik dan membuat grafik validasi hasil simulasi. Di sini yaitu shooting method dan Newton-Raphson,
di mana difusi dan reaksi di dalam katalis. Program MATLAB ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan difusi dan reaksi kimia di dalam lapisan katalis. Permasalahan ini termasuk boundary value problem karena kondisi batas diketahui di dua titik yang berbeda, yaitu di permukaan katalis dan di ujung katalis. Selanjutnya yaitu ada global, L, K, dap, Cao, dan alpha. Di sini sebagai variabel global akan dapat digunakan oleh fungsi persamaan diferensial. Parameter ini meliputi ketebalan katalis, konsentrasi masuk, konstanta reaksi, dan koefisien difusi. Nilai-nilai ini mewakili kondisi fisik aktual dari sistem katalis yang dianalisis. Selanjutnya yaitu ada alpha, R, dan count. Karena metode shooting digunakan, maka diperlukan tebakan awal untuk gradian konsentrasi di posisi awal yang dinyatakan dengan alpha. Nilai alpha ini akan diperbaiki secara iteratif menggunakan metode Newton-Raphson. Selanjutnya yaitu ada while R lebih besar dari 1E-12 dan count kurang dari 100. Di sini iterasi dilakukan selama error masih lebih besar dari toleransi dan jumlah iterasi belum mencapai batas maksimum. Selanjutnya yaitu ada Y0, 1, 2, 3, dan 4, yang dimana sistem ini persamaan diferensial diubah menjadi sistem orde 1 dengan 4 variabel. Dua variabel pertama menyatakan konsentrasi dan gradian konsentrasi, sedangkan dua variabel lainnya merupakan turunan terhadap alfa yang diperlukan dalam metode Newton-Raphson. Selanjutnya yaitu ada Z, Y, dan OD45, RHS7, TS-PAN, dan Y0. Sistem persamaan diferensial kemudian diselesaikan secara numerik menggunakan metode Runge-Kute menggunakan fungsi ODE45 dari MATLAB. Selanjutnya yaitu ada alfa sama dengan alfa minus Y N2 per Y N4. Setelah integrasi selesai, nilai gradian pada ujung katalis digunakan untuk memperbaiki nilai alfa. Jika turunan nilai 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat digunakan karena akan menyebabkan pembagian dengan 0. Selanjutnya ada perbandingan dengan solusi analitik yaitu result 2 dan result 3. Setelah solusi numerik diperoleh, hasilnya dibandingkan dengan solusi analitik untuk memvalidasi ketepatan metode shooting yang digunakan. Selisih antara solusi analitik dan numerik dihitung sebagai ukuran error. Selanjutnya yaitu ada visualisasi hasil di mana plot result 1, result 2, R minus result 1, result 3, OB. Hasil perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk grafik di mana garis merah menunjukkan solusi analitik dan garis biru menunjukkan solusi numerik. Grafik ini menunjukkan bahwa hasil numerik sangat mendekati solusi analitik. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis grafik yang diperoleh dari hasilkan problem 7. Untuk grafik yang pertama, yaitu menunjukkan hubungan antara numerik dan analitik dengan sumbu X yang merupakan nilai Z dengan satuan M dan sumbu Y merupakan konsentrasi atau CA dengan garis merah merupakan solusi analitik dan lingkaran biru merupakan solusi numerik. Grafik tersebut menunjukkan konsentrasi menurun sepanjang Z akibat reaksi dan kurva numerik dan analitik berimpitan hampir sempurna, yang berarti metode shooting bekerja dengan baik dan implementasi ODO dan Newton-Raphson benar dengan model matematis konsisten. Untuk grafik yang kedua yaitu hubungan antara ZR, di mana sumbu Z merupakan posisi aksial dan sumbu R merupakan posisi radial, di mana warna yang menggambarkan nilai CA atau konsentrasi yang menunjukkan konsentrasi tinggi di permukaan plat atau bagian awal dengan Z kecil. Untuk konsentrasi rendah atau konsentrasi menurun ditunjukkan pada bagian dalam plat atau ujung plat dengan gradasi warna menunjukkan pengaruh simultan difusi dan reaksi, serta visualisasi ini memperjelas distribusi konsentrasi dalam plat
katalis secara nyata. Saya ingin menjelaskan tentang kode MATLAB dari problem 8. Yang pertama itu bisa dilihat di layar. Saya akan menjelaskan tentang fungsi distil, di mana fungsi distil ini digunakan untuk menghitung turunan laju perubahan laju air cairan atau L terhadap komposisi atau X pada proses distilasi binar berdasarkan hubungan kesetimbangan uap cair dan volatilitas komponen. Nah, definisi fungsinya itu adalah function dl underscore dx sama dengan distil dalam kurung x, l, di mana fungsi itu menerima x sebagai fraksi mol komponen ringan dalam fase cair, lalu L itu laju alir molar fase cair, dan nanti keluarannya adalah dl underscore dx atau dia itu turunan dl per dx, yaitu perubahan laju alir cairan terhadap si perubahan komposisinya. Lalu yang kedua itu ada variabel global, di mana kodenya itu global a, b, c, p, t underscore gas x2. Nah, variabel global ini digunakan agar dapat diakses oleh fungsi lain nantinya, khususnya itu vapres. Maknanya itu, A, B, C itu menunjukkan konstanta persamaan Antoine. P merupakan tekanan sistem. Lalu T underscore gas itu merupakan tebakan awal suhu metode numeriknya. Dan terakhir itu X2 itu merupakan fraksi mol komponen kedua. Selanjutnya itu ada penetapan komposisi dengan kode X2 sama dengan X. Nah, nilai X ini disimpan sebagai X2 agar dapat digunakan oleh fungsi vapres atau vap underscore press dalam perhitungan kesetimbangan uap cair nantinya. Lalu itu ada perhitungan kesetimbangan dengan kode T sama dengan F0 dalam kurung vap underscore press, T underscore gas. Nah, fungsi 0 ini digunakan untuk mencari si suhu kesetimbangan atau T dengan menyelesaikan persamaan tekanan uap pada fungsi vapres. Nah, nilai T underscore gas ini berfungsi sebagai tebakan awal agar si iterasinya itu konvergen. Lalu selanjutnya itu ada perhitungan tekanan uap komponen dengan kodenya itu yang P underscore I sama dengan 10 pangkat A kurang B per T tambah C. Nah, baris ini tuh menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen dan dengan menggunakan persamaan Antoine. Hasil dari P underscore I ini nantinya akan berupa vektor tekanan uap untuk tiap komponen pada suhu T. Selanjutnya itu ada perhitungan konstanta kesetimbangan. Kodenya itu K sama dengan P underscore I per P. Nah, konstanta kesetimbangan uap cair ini atau K dihitung sebagai perbandingan antara tekanan uap komponen dan si tekanan sistemnya. KI sama dengan PI per P menggunakan rumus itu. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada persamaan neraca diferensial distilasi. Kodenya itu yang DL per DX sama dengan L per F2 per K2 dikurang 1. Nah, persamaan ini tuh berasal dari neraca diferensial distilasi yang dia menghubungkan perubahan laju alir cairan dengan perubahan komposisi. Nilai K dalam kurung 2 ini tuh menunjukkan kesetimbangan komponen kedua. Dan nilai K2 besar dari 1 itu merupakan komponen tersebut lebih volatil dan cenderung masuk fase uap. Lalu selanjutnya itu ada penjelasan fungsi MATLAB dari vapres, di mana yang pertama itu penjelasan fungsi vapres itu digunakan untuk menyusun persamaan kesetimbangan uap cair pada sistem distilasi binar. Nah, fungsi ini akan dipanggil oleh F0 tadi untuk mencari suhu kesetimbangan pada tekanan tetap. Definisi fungsinya itu function F sama dengan vap underscore press dalam kurung T. Fungsi itu menerima T sebagai suhu sistem atau variabel yang akan dicari. Nah, nanti keluarannya itu berupa F atau nilai fungsi kesetimbangan yang harus bernilai 0 pada kondisi setimbang. Nah, selanjutnya itu ada variabel global, di mana variabel global ini berisi A, B, C sebagai konstanta Antoine masing-masing komponen, lalu P itu tekanan total sistem, lalu X2 itu fraksi mol komponen kedua dalam fase cair. Nah, penggunaan variabel global ini memungkinkan fungsi ini nantinya diakses oleh fungsi distil yang tadi. Lalu, selanjutnya itu penentuan komposisi komponen pertama, di mana X1 sama dengan 1 dikurang X2. Karena sistem hanya terdiri dari dua komponen, maka fraksi mol komponen pertama itu X1 diperoleh dari neraca mol, di mana X1 tambah X2 sama dengan 1. Selanjutnya itu perhitungan tekanan uap jenuh, di mana P underscore I sama dengan 10 pangkat A kurang B per T tambah C. Nah, tekanan uap jenuh masing-masing komponen ini dihitung menggunakan persamaan Antoine yang dia menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan uap. Lalu selanjutnya itu perhitungan konstanta kesetimbangan K sama dengan P underscore I dibagi P. Nah, konstanta kesetimbangan uap cair ini dihitung sebagai KI sama dengan PI per P. Nilai K itu dia menunjukkan kecenderungan komponen untuk berpindah ke fase uap. Lalu selanjutnya itu ada persamaan kesetimbangan uap cair, di mana F sama dengan 1 dikurang K1 dikali X1 dikurang K2 dikali X2. Nah, si persamaan ini tuh berasal dari hukum Rolle yang termodifikasi dengan syarat Y1 ditambah Y2 sama dengan 1 dan YI sama dengan KI XI. Nah, sehingga 1 sama dengan K1 X1 ditambah K2 X2. Si fungsi F itu akan bernilai 0 ketika suhu T itu memenuhi kondisi kesetimbangan uap cair. Saya Putri Syafa Masandini dengan NPM 24204. Di sini saya akan menjelaskan problem 8
pada bagian file problem 8, karena di problem 8 sendiri ada 3 file yang memuat distill, dan yang kedua yaitu Vapres, dan yang ketiga yaitu problem 8. Nah, pada problem 8 sendiri, yang pertama yaitu ada kode clear dan CLC. Clear sendiri merupakan kode untuk menghapus seluruh variabel di workspace, dan CLC membersihkan common window. Tujuannya agar tidak ada data lama yang mempengaruhi hasil perhitungan. Yang kedua yaitu terdapat global ABC PT underscore quest x2, yaitu variabel global yang digunakan agar dapat diakses oleh fungsi lain, yaitu file dari distill dan juga file dari Vapres. Nah, yang ketiga yaitu ada konstanta Antoine. Pada MATLAB tertera A sama dengan 6,90565 dan B sama dengan 1211,033 dan C sama dengan 220,079. Nilai tersebut merupakan konstanta Antoine untuk dua komponen pada sistem distilasi, misalnya benzena dan toluen. Konstanta tersebut digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh sebagai fungsi suhu. Kemudian ada kode P sama dengan 1,2 dikali 760 dan LO sama dengan 100. P merupakan tekanan operasi sistem, di mana 1,2 atm dalam satuan mmHg, dan LO sama dengan merupakan jumlah mol cairan awal di dalam reboiler. Kemudian yang kedua ada kode Xstart sama dengan 0,40 dan Xfinal 0,80. Xstart sendiri merupakan fraksi mol awal komponen yang lebih volatil, dan Xfinal sendiri merupakan fraksi mol akhir yang diinginkan. Komposisi tersebut menjadi variabel independen dalam penyelesaian persamaan diferensial. Kemudian terdapat kode T underscore quest sama dengan 80,1 ditambah 110,6 dibagi 2. Nilai tersebut merupakan rata-rata titik didih kedua komponen yang digunakan sebagai tebakan awal untuk mencari suhu kesetimbangan menggunakan metode numerik atau F0. Nah, kode yang selanjutnya yaitu ada dalam kurung siku X, L dan sama dengan OD45, kemudian dalam kurung distill, X underscore start, X underscore final, dan LO. Perintah tersebut merupakan penyelesaian persamaan diferensial distilasi batch. Distill sendiri merupakan fungsi yang berisi persamaan neraca diferensial, dan Xstart sampai Xfinal merupakan batas integrasi dari komposisi. Dengan LO, kondisi awal jumlah mol cairan. Hasilnya berupa X atau vektor fraksi mol dan L atau vektor jumlah mol cairan. Kemudian terdapat plot XLR dengan title batch distillation dengan X label mole fraction of toluen dan Y label moles of liquid. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara fraksi mol toluen dan jumlah mol cairan selama proses distilasi batch. Kurva tersebut menggambarkan berkurangnya jumlah cairan seiring meningkatnya kadar komponen volatil. Kemudian terdapat kode output XL dalam kurung siku. Data tersebut merupakan hasil simulasi yang disimpan dalam suatu matriks agar mudah dianalisis atau diekspor ke Excel. Nah, jadi kesimpulan dari program ini memodelkan distilasi batch biner dengan menggunakan kesetimbangan uap cair atau VLE berbasis persamaan Antoine untuk menyelesaikan persamaan diferensial Rayleigh secara numerik dan untuk menunjukkan hubungan kuantitatif antara komposisi dan jumlah mol cairan. Terima kasih. Baik, saya Dwi Ayu Ardinaryanti, NPM 24200. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problem 9. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dari program MATLAB yang digunakan. Sebelumnya, program ini bertujuan untuk mensimulasikan kinerja sebuah reaktor katalitik dengan reaksi reversibel variabel bebas yang digunakan adalah massa katalis yang dilembarkan dengan W. Sementara itu, terdapat 3 variabel keadaan yang dihitung, yaitu konversi reaktan A, temperatur reaktor, dan tekanan yang telah dinormalisasi. Model matematis reaktor ini disusun dalam bentuk persamaan diferensial biasa, kemudian diselesaikan secara numerik menggunakan metode ODE45 di MATLAB. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel sehingga perubahan konversi, temperatur, tekanan, serta konsentrasi reaktan dan produk dapat dianalisis sepanjang reaktor. Perkenalkan, nama saya Safrina Tiza Aulina, NPM
24215. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari problem 9, yaitu pada bagian 3, yang dimana yaitu file con.m itu yang berfungsi untuk memvisualisasikan perubahan konsentrasi reaktan A dan produk C sepanjang reaktor berdasarkan hasil perhitungan OD sebelumnya, yang dimana data konversi itu dilambangkan dengan X, temperatur T, dan tekanan ternormalisasi itu Y, diambil dari output solver OD45. Selanjutnya, dihitung suatu variabel antara temperatur yang mempresentasikan hubungan tekanan, temperatur, stoikiometri gas ideal. Lalu digunakan untuk menentukan konsentrasi A yang akan menurun seiring bertambahnya konversi dan konsentrasi C yang meningkat sebagai hasil pembentukan produk. Sehingga yang dihasilkan oleh file.m secara jelas menunjukkan dinamika konsumsi reaktan dan pembentukan produk terhadap massa katalis atau panjang reaktor sebagai pelengkap analisis konversi, temperatur, dan tekanan pada file utama simulasi. Nah, untuk listingannya sendiri, program ini diawali dengan perintah clear CLC dan close all. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk menghapus seluruh variabel di workspace, membersihkan command window, serta menutup semua grafik yang masih dibuka. Simulasi ini dijalankan dari awal tanpa gangguan data sebelumnya. Untuk selanjutnya, ditentukan parameter proses reaktornya. Pada temperatur lingkungan atau pendingin ditetapkan sebesar 500 Kelvin, di mana temperatur lingkungan disimbolkan sebagai TA, lalu panas reaksi bernilai minus 40.000 Joule per mol dilambangkan sebagai ΔH, yang menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksoterm karena bernilai minus. Untuk CPA-nya yaitu 40, di mana CPA sendiri itu adalah kapasitas panas molar reaktan A-nya. Dan untuk FA0-nya adalah laju alir molar awal reaktan A senilai 5. Untuk kondisi awal sistem, pada kondisi awal sistem ini terdiri dari 3 komponen, yaitu konversi awal, temperatur awal, dan tekanan ternormalisasi. Konversi awal bernilai 0, temperatur awal sebesar 450 Kelvin, dan tekanan awal dinormalisasi menjadi 1. Untuk rentang massa katalis ditentukan dari 0 hingga 20. Massa katalis ini digunakan sebagai variabel independen yang berperan serupa dengan panjang reaktor pada reaktor aliran plug. Pada persamaan diferensial ini diselesaikan secara numerik menggunakan metode OD45, di mana fungsi Ricci berisi model matematika reaktor, sedangkan hasil integrasi berupa vektor W dan matriks var-nya ini memuat konversi, temperatur, dan tekanan pada setiap titik massa katalisnya. Untuk plot variabel utama, grafik ini pada plot tersebut menampilkan grafik, di mana grafik ini menampilkan 3 variabel utama terhadap massa katalisnya. Kurva merah menunjukkan konversi reaktan A, di mana kurva hijau menunjukkan tekanan ternormalisasi, dan kurva biru menunjukkan temperatur yang dibagi 1000 agar skala grafik lebih proporsional. Untuk ekstraksi variabelnya, nilai konversi, temperatur, dan tekanan kemudian dipisahkan untuk memudahkan proses perhitungan konsentrasi. Lalu pada perhitungan konsentrasi ini, persamaan tersebut berasal dari hubungan gas ideal, di mana konsentrasi perbandingan lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan temperaturnya. Pada faktor 1-0,5x digunakan untuk memperhitungkan perubahan jumlah molnya akibat reaksi tersebut. Lalu pada konsentrasi reaktan A berkurang seiring meningkatnya konversi, sedangkan konsentrasi produk C meningkat sebagai hasil reaksinya. Pada plot konsentrasi ini
dapat menunjukkan grafik di mana perubahan konsentrasi reaktan A dan produk C sepanjang reaktor. Lalu pada tabel hasil, result table menunjukkan tabel hasil bahwa seluruh hasil simulasi kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis numeriknya. Pada variabel keadaan, variabel konversi, temperatur dan tekanan mempresentasikan kondisi reaktor pada setiap titik masa katalisnya. Untuk konstanta laju reaksi dihitung menggunakan persamaan Arrhenius, di mana kenaikan temperatur akan meningkatkan nilai konstanta laju reaksinya. Untuk konstanta kesetimbangan sendiri dihitung sebagai fungsi temperatur dan panas reaksi, sehingga arah reaksi dapat berubah tergantung kondisi operasinya. Laju reaksi ditentukan sebagai selisih antara laju reaksi maju dan laju reaksi balik, sehingga model ini mempresentasikan reaksi reversibel. Untuk persamaan diferensial reaktor ini, pada persamaan diferensial pertama merupakan neraca massa untuk konversi, di mana persamaan kedua adalah neraca energi yang mempertimbangkan panas reaksi dan perpindahan panas. Pada persamaan ketiga, neraca tekanan yang menggambarkan penurunan tekanan akibat aliran dan perubahan jumlah mol gasnya. Nah, untuk hasil runnya sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut. Baik, untuk hasil runnya sendiri sebagai berikut, di mana listing ini menghubungkan neraca massa, energi, dan momentum untuk memprediksi perilaku reaktor katalitiknya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa konversi meningkat sepanjang reaktor, tekanan mengalami penurunan, dan temperatur dipengaruhi oleh panas reaksi serta proses pendinginan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari grafiknya, yaitu pada grafik pertama memperlihatkan hubungan antara konversi A, suhu, dan tekanan terhadap massa katalis. Konversi A terus bertambah karena reaksi berjalan semakin lama, suhu naik akibat panas reaksi, lalu cenderung tetap, sedangkan tekanan berkurang perlahan karena adanya hambatan aliran di dalam reaktor. Grafik kedua menunjukkan perubahan konsentrasi zat, di mana konsentrasi A semakin berkurang karena bereaksi, sementara konsentrasi C meningkat sebagai hasil reaksi, hingga akhirnya relatif konstan saat reaksi mulai melambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devalina dengan NPM 24031010207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai listingan dari MATLAB problem 10. Nah, yang pertama ada parameter, di mana parameter ini ada key set PT, di mana dia itu menyatakan set point laju panas atau energi. Nah, misalnya itu dari steam atau heater yang diinginkan oleh sistem. Nah, nilai 1E4 ini berarti 10.000. Nah, terus selanjutnya ada T-out, di mana dia itu merupakan konstanta waktu dinamika proses yang menggambarkan seberapa cepat sistem itu merespon perubahan energi atau panas yang masuk. Nah, selanjutnya ada T-AW, di mana dia itu merupakan konstanta waktu integrator berhubungan dengan aksi integral pada sistem kontrol atau PI controller. Nah, terus selanjutnya ada T-set, di mana dia itu menunjukkan set point temperatur, yaitu temperatur target yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh sistem, yaitu di sini 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada parameter kontrol yang diinput oleh user, di mana di sini ada KC dan on off, di mana KC sendiri ini dia itu untuk menentukan kekuatan respon pengendali terhadap error temperatur. Nah, di mana apabila KC itu besar, maka responnya cepat tetapi bisa tidak stabil. Selain itu, apabila KC-nya kecil, maka respon dia itu akan lambat tetapi lebih stabil. Nah, selanjutnya ada on off, di mana on off ini tuh digunakan sebagai saklar logika. Nah, apabila 0, maka sistem itu tanpa aksi integral, berarti kontrol P saja. Nah, sedangkan kalau semisal 1, sistem itu dengan aksi integral, maka menggunakan kontrol PI. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada rentang waktu simulasi, di mana yang pertama ada TO
atau T0, di mana T0 ini waktu awal simulasi dalam satuan menit. Nah, terus selanjutnya ada T-fin, di mana waktu akhir simulasi yaitu di sini 200 menit. Nah, terus selanjutnya ada TSPN, interval waktu untuk yang digunakan solver OD. Nah, artinya perilaku temperatur disimulasikan dari menit 0 hingga 200. Nah, selanjutnya ada kondisi awal steam, di mana tank temp itu temperatur awal dalam tangki. Nah, terus selanjutnya ada outlet temp, di mana dia itu temperatur keluaran. Terus ada measure temp, di mana measure temp ini adalah temperatur hasil pengukuran sensor. Nah, terus ada error, di mana error ini adalah selisih awal set point dan temperatur aktual. Nah, nilai awal semuanya itu 80 derajat, di mana dia itu menunjukkan sistem itu mulai dari kondisi steady state. Nah, dengan error awalnya itu 0. Nah, terus selanjutnya ada penyelesaian persamaan diferensial atau percent solve OD, di mana OD45 ini yaitu dia itu solver numerik MATLAB untuk menyelesaikan persamaan diferensial oleh orde pertama. Nah, terus ada TempDyn, di mana dia itu berfungsi yang berisi model dinamika temperatur dan kontrol. Nah, terus ada T kecil, dia itu vektor waktu hasil perhitungan. Nah, sedangkan T besar itu matriks hasil simulasi, setiap kolom sama dengan satu variabel keadaan. Nah, bagian ini itu sebagai inti simulasi dinamika sistem temperatur. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil simulasi, di mana menampilkan hasil simulasi ini seluruh nilai temperatur dan error pada setiap waktu simulasi itu dalam bentuk matriks. Nah, terus selanjutnya ada pembuatan grafik, di mana T dalam kurung titik 2,1 itu adalah temperatur dalam tangki. Nah, sedangkan T dalam kurung titik 2,2 itu adalah temperatur outlet. Nah, sedangkan apabila T dalam kurung titik 2,3 itu adalah temperatur hasil pengukuran. Nah, terus ada R, tanda petik R itu adalah garis merah solid. Terus tanda petik RO itu adalah titik merah, dan tanda petik R titik 2 petik lagi itu adalah garis merah putus-putus. Nah, grafik ini itu menunjukkan perbandingan respon temperatur terhadap waktu. Nah, terus ada pelengkap grafik, di mana bagian ini tuh untuk mempermudah pembacaan grafik, memberikan judul, sumbu, dan keterangan kurva. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan makna tiap garis pada grafik. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan run. Ketika sudah di run, kita akan menginput nilai KC. Nah, contohnya di sini adalah KC sama dengan 0 dan on off-nya sama dengan 0. Terus di run dan grafiknya muncul seperti ini. Apabila ingin grafik lainnya, kita hanya menginput KC dan on off-nya. Halo semuanya, saya Novelia Adinda. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil simulasi pengendalian suhu menggunakan MATLAB. Model yang digunakan menggambarkan sistem tangki dengan set point sebesar 80 derajat Celcius dengan mengubah nilai KC-nya dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan integratornya yang akan menghasilkan grafik respon suhu yang berbeda-beda. Pada grafik yang pertama kita ubah nilai KC-nya 0 dan menonaktifkan integratornya. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan suhu terhadap waktu saat sistem dijalankan tanpa kontrol. Karena nilai KC-nya itu 0 dan integratornya itu dimatikan, di awal proses suhu tangki, suhu outlet, ataupun suhu terukur berada di sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian turun cukup cepat hingga sekitar 60 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 40 menit, suhu menjadi stabil dan tidak berubah lagi. Penurunan ini terjadi karena sistem tidak memiliki pengendalian untuk mempertahankan suhu pada set point 80 derajat Celcius, sehingga suhu hanya mengikuti kondisi alami sistem. Grafik ini digunakan sebagai pembanding untuk melihat perilaku sistem sebelum kontrol diterapkan. Pada grafik yang kedua, kita ubah KC-nya menjadi 50 dan mengaktifkan integratornya.
Nah, grafik ini menunjukkan respon suhu sistem ketika kontrol mulai diterapkan. Di awal waktu, suhu mengalami penurunan hingga sekitar 65 derajat Celcius, lalu secara bertahap meningkat kembali mendekati suhu set point. Terlihat adanya sedikit kenaikan berlebih sebelum akhirnya suhu menurun dan juga stabil di sekitar 80 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian bekerja untuk mengoreksi penyimpanan suhu dan juga mengarahkan sistem kembali ke nilai yang diinginkan. Pada kondisi akhir, suhu tangki, outlet, ataupun suhu terukur seiring berimpit, menandakan sistem telah mencapai kondisi yang stabil. Nah, selanjutnya adalah grafik yang ketiga dengan mengubah nilai KC-nya 500 dan mengaktifkan integratornya. Grafik ini menunjukkan respon suhu sistem ketika nilai kontrolnya itu terlalu besar, sehingga sistem mudah tidak stabil. Terlihat suhu tangki, suhu outlet, ataupun suhu terukurnya berosilasi naik dan juga turun secara terus-menerus di sekitar suhu set point. Amplitudo osilasi yang cukup besar menandakan bahwa sistem mengalami overshoot atau undershoot berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian bekerja terlalu agresif sehingga sistem tidak dapat mencapai keadaan yang stabil. Grafik ini menegaskan pentingnya pemilihan nilai KC yang tepat agar sistem dapat dikendalikan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah grafik yang keempat dengan mengubah KC-nya 500 dan menonaktifkan integratornya. Grafik ini menunjukkan respon suhu sistem ketika kontrol diterapkan dengan pengaturan yang lebih stabil. Di awal proses, suhu mengalami penurunan sehingga sekitar 69 derajat Celcius. Kemudian meningkat kembali dan juga mendekati suhu set point. Setelah sekitar 40 menitan, suhu menjadi stabil tanpa osilasi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai KC dan juga integrator yang sudah cukup tepat sehingga sistem mampu mencapai kondisi yang stabil dengan respon yang halus. Suhu tangki, suhu outlet, ataupun suhu terukur saling berimpit yang menandakan sistem sudah bekerja dengan baik. Nah, grafik yang terakhir dengan mengubah KC-nya menjadi 5000 dan juga mengaktifkan integratornya. Nah, pada grafik ini menunjukkan respon suhu sistem ketika kontrol diterapkan dengan pengaturan yang cukup baik, namun masih terdapat osilasi kecil di awal proses. Terlihat suhu berfluktuasi di sekitar set point pada awal waktu. Kemudian amplitudo osilasi semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Setelah sekitar 80 menit, suhu menjadi stabil dan mendekati nilai set point. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu meredam gangguan dan juga mencapai kondisi stabil meskipun respon awalnya masih berosilasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.